Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caesar Pandu Trianggono, NIM 2003 030022 dari Prodi Teknik Elektro akan menjelaskan hasil dari rancangan perawatan tanaman otomatis berbasis IoT. Nah, pada perawatan tanaman IoT ini, saya menggunakan dua jenis tanaman. Yang pertama tanaman sawi, yang kedua tanaman lidah buaya. Di sini juga alatnya bisa menyiram otomatis, memberikan pengembunan otomatis, dan melakukan pemupukan otomatis sesuai dengan jadwal yang diatur. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Baik, untuk spesifikasi alatnya, di sini terdapat dua buah sensor soil moisture. Yang pertama soil moisture di sini itu untuk tanaman sawi dengan batas kelembapan tanahnya di 50%. Nah, yang kedua ini ada di tanaman lidah buaya dengan batas kelembapan di 40%. Seterusnya ada sensor suhu DS18B20 untuk melakukan pengembunan dan pengecekan suhu di lingkungan sekitar sini. Selanjutnya ada sensor TDS. Sensor TDS ini untuk mengukur kelarutan NPK yang terdapat dalam 1 liter air. Di sini untuk pupuk untuk pupuk tanaman sawi, yang di sini untuk pupuk tanaman lidah buaya. Nah, selanjutnya pada alatnya terdapat LCD berukuran 20x4. Di sini terdapat hari, tanggal, penjadwalan pemupukan dengan durasi, terus ada soil moisture pertama dan kedua, terus ada temperatur, ada sensor TDS atau nilai TDS. Selanjutnya di sebelah sampingnya terdapat 3 buah stop kontak. Yang pertama ini untuk penyiraman tanaman satu atau tanaman sawi, yang ini untuk penyiraman kedua untuk tanaman lidah buaya. Di sini sebagai pengembun. Nah, selanjutnya di sini terdapat untuk pompa peristaltik. Ini pompa peristaltiknya. Di sini juga terdapat saklar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat ini. Jadi tidak perlu dicabut lepas begitu. Nah, selanjutnya untuk tampilan pada aplikasi Blink, yaitu yang pertama ada sensor soil moisture pertama, sama ini. Terus yang kedua ada sensor soil moisture kedua, terus ada nilai TDS, ada temperatur, ada atur jam untuk pemupukan, di situ ada harinya, dan timer pemupuk atau durasi. Nah, di sini masih dalam mode manual. Untuk parameternya ada pemupuk, pengembun, penyiram 1 dan penyiram 2. Nah, langsung saja ke mode auto dengan mengaktifkan penyiraman. Nah, untuk pengaktifan penyiraman cukup menekan pada mode di sini, auto. Maka pompa akan menyala karena soil moisture yang pertama itu di 48 dengan batas 50%. Nah, untuk tanaman pertama penyiramannya mati karena soil moisture-nya di atas 50%. Sementara di sini sementara di sini penyiraman pada tanaman lidah buaya akan nonaktif apabila di atas kelembapan tanah di atas 40%. Begitu. Selanjutnya dilakukan pengembunan. Nah, pengembunan akan menyala otomatis karena suhu berada di atas 30 derajat dan akan terus melakukan pengembunan apabila suhu masih di atas 30 derajat. Ya, pengembunan akan nonaktif apabila
suhu di bawah 30 derajat Celcius. Oke, selanjutnya mode pemupukan otomatis. Nah, di sini terlihat jam 12:24, detiknya 46. Di sini hari kedua yaitu hari Senin pada tanggal 13 bulan 1 2025. Nah, di sini untuk penjadwalannya bisa diatur yaitu dengan mengeklik di sini. Ini misal di sini hari Minggu. Nah, tinggal diganti seperti ini untuk di hari Senin. Terus jamnya tadi kan di jam 12:24. Sekarang saya mau mengaktifkan pemupukan di 12:26 saja. Oke. Tinggal menekan oke. Nah, di sini untuk timer pemupukannya bisa diatur sampai berapa. Di sini saya mau 1 menit. Oh ya. Untuk sensor TDS sendiri itu untuk mengukur kandungan yang ada pada 1 liter air, kandungan NPK yang ada pada 1 liter air. Nah, di sini untuk pemupukan tanaman sawi yaitu pada 670-an ppm. Karena itu pupuk menyala karena waktu sudah menunjukkan 12:16. Pupuk akan menyala selama 1 menit. Ini kelembapan tanah pada tanaman lidah buaya di bawah 40%, jadi penyiraman aktif. Ini akan aktif pemupukan selama 1 menit. Terus akan terus memupuk terus. Nah, di sini saya memupuk untuk tanaman lidah buaya. Pupuk akan mati dalam 1 menit. Nah, dalam 1 menit itu membutuhkan 100 ml air atau pupuk cair untuk pemupukan. Nah, di sini untuk nilai TDS-nya pada tanaman lidah buaya saya menggunakan pupuk NPK yang sedikit karena lidah buaya tidak memerlukan terlalu banyak pupuk karena tidak berfokus pada pertumbuhannya lambat dan tidak berfokus pada pertumbuhan daun. Nah, sementara tanaman sawi itu pertumbuhannya sangat cepat, jadi untuk pemupukan konsentrasinya lebih tinggi dibanding lidah buaya tuh di 670-an, sementara di tanaman lidah buaya itu di 300-an. Begitu. Tuh, semua komponen akan mati apabila sudah di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Untuk mematikan alatnya cukup dengan menekan tombol saklar. Sebelum itu saya mau mematikan di sini untuk mode autonya. Nah, setelah mati di mode auto, tinggal ditekan tombol saklarnya. Seperti itu, dan alat akan mati. Baik, itu tadi penjelasan dari hasil rancang bangun implementasi perawatan tanaman otomatis berbasis IoT yang telah saya buat. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.